Hati-hati menggunakan bahan ini, ntar tanaman Anda akan mati dan juga gosong. Itu adalah pemikiran salah dan itu adalah pemikiran petani tidak sukses ya sahabat. Dan jutaan petani belum tentu tahu cara ini. Cara menggunakan garam sebagai pupuk yang bisa menghemat pupuk kimia. Dan hasilnya itu sangat luar biasa untuk tanaman padi. Nah, untuk tanaman padi itu sangat luar biasa hasilnya. Nah, yang perlu sahabat ketahui adalah caranya agar hasilnya itu maksimal sehingga buah padi kita itu akan berat dan terisi penuh. Bukan untuk tanaman padi, buat tanaman lainnya juga bagus ini sahabat ya. Seperti tanaman alpukat yang ingin dibuahi, tanaman cabai, tanaman durian dan lain sebagainya. Ini hasilnya sangat luar biasa. Nah, di sini kita cukup menggunakan setengah liter dari bahan tersebut sudah bisa menghemat pupuk kimia. Yang perlu sahabat ketahui adalah saya akan jelaskan sedikit biar tidak gagal paham, itu saja, biar sahabat itu tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ogi Gordal. Sahabat, sekarang saya akan berbagi pengalaman cara menghemat pupuk kimia ya. Karena video kemarin saya sudah membahas cara menghemat pupuk urea juga ya sahabat. Tetapi kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara menghemat pupuk kimia sehingga kedasatannya itu 10 kali lipat sahabat. Sahabat, ini adalah cairan. Kalau kita menggunakan cairan ini secara tepat akan menghemat pupuk sampai 10 kali lipat dari biasanya. Sehingga tanaman padi kita itu cepat tumbuh dan subur. Tidak hanya untuk tanaman padi ya sahabat, melainkan untuk tanaman lainnya seperti tanaman cabai. Nah, cairan ini adalah garam grosok atau garam kasar yang kita cairkan sehingga membantu kita untuk menghemat pupuk kimia sahabat ya, yang begitu mahal. Nah, karena garam ini mengandung natrium dan klor ya, yang menjadikan unsur hara mikro untuk tanaman. Nah, natrium merupakan salah satu unsur hara mikro yang dapat menggantikan peran unsur hara makro sahabat ya. Makro yang dibutuhkan pada tanaman, ya ini kalium. Nah, unsur mikro inilah yang dimanfaatkan agar tanaman padi kita dapat tumbuh subur dan menggemburkan tanah. Selain itu, garam dapat membantu menetralkan tanah asam dan alkalis. Dengan menggunakan pupuk dari larutan garam, tanah yang alkalis bisa dinetralkan sehingga tanah yang harusnya kita tunggu beberapa minggu supaya bisa ditanami. Dengan cairan garam ini, tanah bisa dimanfaatkan secara langsung setelah pengolahan lahan tanah. Dan dapat membantu menyuburkan tanah secara alami sahabat ya, tanpa menggunakan bahan kimia. Sangat luar biasa pastinya. Karena menggunakan bahan kimia jangka panjang akan berpotensi merusak kesuburan tanah. Tetapi seperti yang saya bilang dari awal ya sahabat, kalau pemakaiannya tidak tepat akan mengakibatkan fatal bagi tanaman tersebut sehingga menyebabkan tanaman dehidrasi. Nah, garam pun memiliki efek buruk ya sahabat, dan efek buruknya itu ya sangat fatal sekali pada daun dan tanaman, yaitu menyebabkan stomata tertutup apabila kita gunakan di terik sinar matahari ya sahabat. Saya pernah baca di dalam sebuah penelitian, pemberian air garam dalam jumlah terlalu banyak bisa menyebabkan daun menjadi kering, menguning dan menjadi coklat, dan tanaman tersebut malah macet sahabat ya. Nah, di video kali ini saya akan kasih tips dan trik agar garam yang kita larutkan ini bisa diserap oleh tanaman secara sempurna dan bisa menyuburkan tanaman kita dengan cepat. Pertama-tama, di sini ada garam, kita pakai hanya satu bahan garam ini untuk mengiritkan pupuk tersebut ya, yaitu pupuk kimia. Ini kita menggunakan garam krosok atau garam kasar yang belum diolah di pabrikan sahabat ya. Sahabat, setelah ini baru kita sediakan air 1 liter. Nah, setelah kita sediakan air 1 liter ini tujuannya untuk kita cairkan dari garam ini agar dosis dan ukurannya itu tepat sahabat ya. Setelah ini sahabat, baru kita ambil dari garam tersebut ya, di sini saya pakai sendok makan. Kita ambil 1/3 dari sendok ini sahabat ya, untuk kita cairkan ke dalam 1 liter air ini sahabat ya, untuk dosis yang tepat agar tanaman padi kita itu sehat dan tidak gosong sahabat. Nah, setelah ini baru kita cairkan garam tersebut bersama air ini sampai tercampur rata. Nah, sahabat bisa lihat ini udah mulai cair ya sahabat. Nah, baru kita itu sediakan bahan selanjutnya ya sahabat. Setelah ini sahabat,
Baru kita siapkan bahan satu lagi, yaitu pengukur ya. Ini air yang 1 liter tersebut, pengukur untuk 1 liter air ya, air biasa maksudnya. Di sini kita pakai 50 cc di sini ya. Kita ambil 50 cc dari air garam yang sudah tercampur yang 1 liter barusan sahabat ya. Kita campurkan entar ke dalam air, atau kita cairkan ke air lagi begitu maksudnya. Nah sahabat bisa lihat ya. Nah ini udah 50 cc. Setelah itu kita sediakan air. Tetapi sahabat, air yang saya gunakan di sini adalah air yang berukuran 10 liter. Berarti kita tinggal bagikan sahabat ya. Berarti di sini ada 10 liter, 50 dibagi 10 berarti 500 ml yang kita gunakan. Nah ini dia sahabat ya. Kita berarti kalau 500 ml saya menggunakan wadah yang ukuran 250 di sini sahabat ya. Berarti untuk 10 liter ini saya ambil 2 takaran ini agar menjadi 500 ml atau setengah liter dalam 10 liter air tersebut sahabat, begitu ya. Untuk 10 liter sahabat bisa cairkan garam tersebut ke air yang sebanyak 10 liter. Lalu setelah ini sahabat, baru kita siram ke tanaman kita seperti ini ya. Siram di bawah pohonnya. Itu untuk tanaman cabai, tanaman jagung maupun tanaman lainnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau untuk tanaman padi? Untuk tanaman padi sahabat, kita pakai gendongan semprotan. Nah kita spray ke tanaman padi kita di bawah pohonnya itu ya. Nah kita spraykan secara merata. Itu kalau untuk tanaman padi. Dan kalau untuk tanaman cabai itu lebih mudah sahabat, tinggal kita kocor. Dan untuk penyepraian lewat daun bisa sahabat, tapi usahakan untuk penyepraian ke daun itu atau lewat stomata daun, usahakan jangan terik sinar matahari, karena garam ini bisa mengambil kadar air di dalam akar atau di dalam tanaman kita yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Nah begitu. Nah sekarang untuk selanjutnya sahabat, bagaimana cara untuk mengiritkan pupuk kimia dengan cara mencampur garam ini agar sesuai dosis dengan tepat? Karena ada petani di sini sudah memakai garam, tetapi itu hasilnya sangat luar biasa, tetapi malah sebaliknya bisa merusak tanah. Agar tidak bisa merusak tanah, sahabat begini caranya ya. Pertama sahabat biasa menggunakan, nah di sini ada urea ya, yang kita gunakan adalah pupuk tunggal ya, bukan pupuk majemuk. Percampuran garam itu harus menggunakan pupuk tunggal sahabat, seperti urea atau SP36. Nah pertama-tama untuk garam ini sahabat, untuk percampurannya itu misalkan urea yang kita sahabat gunakan dalam 1 hektar misalkan, sahabat biasa menggunakan 1 karung atau seberat 50 kg. Nah urea ini sahabat kita potong di sahabat dalam 1 hektar gunakan 25 kilo atau setengah karung. Lalu campurkan garam ini sahabat ya. Nah untuk garam ini percampurannya itu untuk setengah karung atau 25 kilo, sahabat bisa taruh garam ini sebanyak 1 kilo, lalu campurkan ke urea tersebut sahabat ya. Sama sahabat, seperti misalkan di sini saya ambil pupuk SP36 ini atau fosfor ini, sama seperti urea ini sahabat ya. Untuk pupuk kimia itu 1 karung itu ukuran garam kita kasih 1 kilo. Itu hasilnya sangat luar biasa menggunakan garam ini. Silahkan dicoba ya sahabat dan praktikan. Nah itu ya sahabat, silahkan tonton video setelah ini ya tentang cara menghemat pupuk urea sahabat ya. Pernah saya bahas di video sebelumnya. Nah berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.